Semua orang akan mengalami ini. Ketika rekeningnya sudah mulai menipis, ada kekhawatiran untuk bersedekah misalkan. Ada kekhawatiran untuk melakukan banyak hal atas uang yang dia miliki. Kita menganggap bahwa kalau sedih udah saya bawa begini deh. Kalau lagi sedih kita bawa liburan dan sebagainya. Itu hanya menahan saja. Hanya mencoba untuk mengalihkannya, tapi nggak lepas dari diri kita. Bagaimana perasaan itu bisa melekat? Dari mana datangnya? Serta bagaimana melepaskannya? Ketika manusia itu sampai di titik netralnya, doanya mustajab. Terus rezekinya dari mana, Gus? Kok cuma ngomongin begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Terima kasih buat Anda yang selalu stay di channel YouTube ini. Insya Allah terus akan ada video setiap jam 7 dan jam 8 malam. Jadi terus pantengin channel YouTube ini. Insya Allah sebisa saya akan selalu berikan sesuatu yang saya pahami, saya mengerti, agar juga bisa Anda praktekkan atau Anda amalkan dalam keseharian yang insya Allah akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam hidup Anda. Semuanya terjadi karena Allah ya, termasuk materi yang akan saya angkat di video kali ini. Melihat dari beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, saya buat sebuah webinar ruang ngopi dengan tema membuka gerbang pintu rezeki yang diikuti kurang lebih 100 peserta, bahkan 100 lebih karena tidak semuanya ada di grup ya. Itu sangat luar biasa dampaknya, dan beberapa kali juga saya sampaikan testimoni-testimoni yang ada di grup, dan sampai detik ini, sampai saat ini itu masih luar biasa keajaiban yang dialami oleh mereka. Pasti Anda yang belum mengikutinya dengan sejuta pertanyaan, atau mungkin ada beberapa pernyataan yang alah bohong saja itu ini dan itulah. Nggak apa-apa buat Anda yang tidak percaya, karena konten ini sebenarnya tidak harus dipercayai. Ya, tidak harus dipercayai. Yang jelas kita hanya akan bicara pada mereka yang memberikan ruang untuk hatinya, memberikan kesempatan untuk berubah pastinya ya. Pertanyaannya, itu kan pernyataannya. Pertanyaannya, apa sih yang mereka lakukan? Saya akan kasih gambaran besar, walaupun sebenarnya gambaran luasnya itu akan saya sampaikan nanti tanggal 27, artinya besok malam ya. Besok malam di webinar atau ruang ngopi dengan tema bagaimana caranya melepas emosi negatif yang selama ini melekat di dalam jiwa kita, bagaimana luka batin yang melekat di dalam jiwa ini bisa lepas. Karena memang problem terbesarnya adalah luka batin. Luka batin yang disadari ataupun tidak disadari. Jadi ada luka batin yang disadari, memang dibiarkan itu ada. Karena jujur, merasakan sesuatu yang negatif itu bukan enak ya, tapi lebih tepatnya mungkin lebih mudah untuk dilakukannya daripada kita harus merasakan sesuatu yang positif. Setiap hal yang negatif itu akan menarik hal yang negatif pula. Karena kualitas kehidupan kita ini sebenarnya mencerminkan kualitas batin kita. Ya, saya ulangi ya, kualitas kehidupan kita itu sebenarnya mencerminkan kualitas hidup kita atau kualitas batin kita. Nah, itu yang perlu Anda garis bawahi, yang perlu Anda sadari dan ketahui. Jadi garis besarnya, goals, keinginan, harapan, tujuan, doa belum terrealisasi sampai hari ini, itu hampir semua pembelajaran mengatakan sebenarnya karena adanya kemelekatan. Hampir semua pembelajaran mengatakan bahwa ada bercak di dalam jiwa kita yang sebenarnya dalam bentuk rasa. Saya sering jelaskan bahwa kejadian, perasaan yang muncul atau rasa yang muncul ketika mengalami kejadian dengan kita yang merasakan itu 3 hal yang berbeda. Ya, kejadian, rasa yang muncul, kemudian kitanya, si pengguna rasa. Itu 3 hal yang berbeda. Sebenarnya posisi kita ada di mengamati, melihat, merasakannya. Posisi kita ada di situ. Jadi sebenarnya kita ini makhluk netral. Saya berulang sampaikan bahwa ketika manusia itu sampai di titik netralnya, doanya mustajab. Nah, mungkin teman-teman yang ada di grup itu yang sampai detik ini tidak berhenti testimoninya, kejadian-kejadian ajaib terlepas itu kecil ataupun besar yang mereka dapatkan, itu mereka terus berusaha menetralkan hatinya. Jadi setiap kali kita sebenarnya hidup 1 kali 24 jam,
Anggaplah ketika kita sadar kalau istirahat 8 jam berarti kita punya 16 jam dalam keadaan terjaga. Sadar. Nah, dalam 16 jam ini kita pasti lebih-lebih yang merasa punya luka. Kita selalu merasakan hal yang tidak enak itu berulang, ya. Hal yang negatif itu berulang. Nah, kita cenderung membiarkan rasa negatif itu muncul. Cenderung kita biarkan itu. Seakan itu ya biasa saja, normal saja. Sebenarnya kalau masuk pada hakikinya nggak normal. Nggak normal sebenarnya. Karena normalnya manusia itu hidup tenang, bahagia. Bahagia itu juga bukan loncat-loncat kegirangan, itu namanya senang. Gitu ya. Nah, saya lanjut dulu penjelasannya bahwa problem manusia itu cuma di situ saja. Ketika mereka terus berusaha untuk menetralkan jiwanya, maka rezekinya luar biasa. Kebahagiaan yang akan datang selalu membahagiakan. Kejadian-kejadian yang datang dalam hidupnya selalu membahagiakan. Problemnya adalah kemelekatan. Saya sepakat dengan semua pembicara sebenarnya. Kalau bab ini. Saya lebih membahasakannya sebenarnya luka. Luka hati atau luka batin yang cenderung kita biarkan. Nah sekarang bagaimana solusinya agar benar-benar bisa merasakan. Walaupun saya tidak mungkin bisa menjelaskan itu hanya dalam kurun waktu 15 menit sampai 20 menit di video kali ini. Tapi insya Allah ini akan menjadi jawaban buat Anda. Tapi kalau dirasa Anda merasa bahwa belum memuaskan jawabannya, coba deh ikut dan daftarkan diri segera di ruang ngopi yang saya adakan tanggal 27 nanti ya. Besok malam tepatnya, hari Jumat malam. Nah, cara sederhananya, tadi saya sampaikan bahwa 16 jam kita terjaga, dalam kurun waktu 16 jam itu pasti berulang kita merasakan hal negatif. Anggap saja 100 kali Anda merasakan hal negatif. Hadir di pikiran Anda, di perasaan Anda, hal yang negatif, rasa yang tidak enak. Maka 100 kali pula Anda harus berusaha untuk melepaskannya. Dan sebenarnya singkat banget caranya. Cukup Anda mengakui keberadaan perasaan itu. Karena kita sebenarnya dari dulunya kita nggak mengakui adanya itu. Kita sok kuat. Kita menganggap bahwa kalau sedih udah saya bawa begini deh. Kalau lagi sedih kita bawa liburan dan sebagainya. Itu hanya menahan saja. Hanya mencoba untuk mengalihkannya. Tapi nggak lepas dari diri kita. Ya. Jadi ada bahasa kampung saya, bahasa keseharian saya menyebutnya adalah akad. Harus diucapkan. Bagaimana cara pengucapannya? Coba deh. Sekarang saya mau bantu Anda. Rileks sejenak. Anggap saja ini terapi 2-3 menit. Rileks saja. Mungkin perasaan yang akan mewakili sebut saja dulu. Takut, kecewa, sedih, marah mungkin. Ya kan? Merasa bahwa diri tidak mendapatkan apresiasi yang baik mungkin, apapun itu yang mungkin terwakili ya, takut, sedih, kecewa, marah. Dari 4 rasa ini mungkin terwakilkan. Buat Anda yang merasakan 4 hal ini ataupun salah satunya, sekarang duduklah dengan tenang dan rileks. Silakan tutup mata Anda, rileks sejenak, ambil nafas panjang dari hidung, lalu buang nafas pelan-pelan lewat mulut. Lakukan lagi. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan dulu sebentar. Lalu buang pelan-pelan. Saat buang nafas, waktunya lebih panjang daripada Anda tarik nafas. Oke, sekarang ikuti kata-kata saya. Rasakan setiap apa yang saya sampaikan. Ingat sebuah kejadian yang membuat Anda sedang kecewa saat ini, apapun itu. Munculkan sebuah kejadian. Jika sudah muncul, pasti bersamaan dengan Anda mengingat kejadian tersebut akan muncul suatu rasa marah, sedih, kecewa. Perhatikan rasa itu, amati baik-baik bahwa rasa itu ada. Jika sudah, sampaikan pada diri, sampaikan pada Allah juga. Ya Allah, saya mengakui bahwa saat ini saya sedang sedih, marah, kecewa, takut. Akui sekali lagi, lalu katakan lagi, aku menerima atas keberadaan rasa ini ya Allah. Lalu katakan lagi, aku ikhlas, aku lepaskan, aku buang dari diri ini ya Allah, dari perasaan ini. Ambil nafas, lalu buang pelan-pelan. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi.
Ya Allah, saat ini ada bagian dalam diriku, ada rasa dalam diriku, rasa sedih, marah, kecewa, benci, takut. Saya mengakui keberadaan rasa itu, ya Allah. Aku terima dan aku ikhlaskan, aku buang, ya Allah. Ambil nafas, lalu buang. Astaghfirullahaladzim. Lalu sekarang pelan-pelan buka mata Anda. Maaf tidak bisa sempurna terapinya, karena memang satu waktu, dua memang keadaannya yang saya tidak bisa memperhatikan keadaan Anda, saya tidak bisa benar-benar menyentuh perasaan Anda. Tapi insya Allah 1-2 menit praktek terapi tadi insya Allah akan membantu Anda. Nah, pertanyaannya, bagaimana perasaan itu bisa melekat, dari mana datangnya, serta bagaimana melepaskannya. Itu tentunya ada runtutan keilmuan yang panjang penjelasannya. Walaupun apa yang saya sampaikan ini mewakili bagi memang mereka yang sudah senang belajar. Bagi yang sudah senang belajar sebenarnya ini terjawab. Kegundahan, ketakutan, atau kebingungan dalam belajar itu sebenarnya sudah terjawab. Bagi mereka yang merasa sudah sering belajar harusnya. Tetapi kalau tidak, memang keilmuan itu harus jelas. Runtutan penjelasannya harus jelas. Tapi so far saya mau jujur sebenarnya ya. Ketika kita mampu melakukan ini secara berulang, even ketika perasaan negatif itu muncul, entah nanti pas lihat rekening ternyata menipis, itu kan pasti muncul perasaan yang takut lah, takut habis dan lain sebagainya. Sampai akhirnya buruknya adalah karena rekening semakin menipis, angkanya yang dimiliki semakin menipis, akhirnya kita membatasi amalan-amalan kita, artinya membatasi kita untuk bisa berbuat banyak terhadap apa yang kita miliki, artinya sedekah gitu ya. Kita kepikiran tuh, ya kan? Logikanya pasti seperti itu. Saya rasa semua orang akan mengalami ini. Ketika rekeningnya sudah mulai menipis, ada kekhawatiran untuk bersedekah misalkan, ada kekhawatiran untuk melakukan banyak hal atas uang yang dia miliki. Ya, entah beli sesuatu, kepikiran dan sebagainya. Nah, ini kan berbahaya sebenarnya. Dari mental yang harusnya mentalnya sudah baik, ternyata mentalnya menjadi berkurang. Ketika uang menipis, ketika tagihan sudah mulai dekat, gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang hanya ikut 1 kali saja di webinar ini, di ruang ngopi ini, dia luar biasa gitu loh. Walaupun tidak 100% bisa lunas, tapi setiap kali butuh uang itu mereka dapat. Ada aja rezekinya. Tidak usah tanya, terus rezekinya dari mana Gus? Kok cuma ngomongin begini? Saya selalu mengatakan bahwa rezeki itu bukan bab kerjaan saja atau bukan bab bisnis saja. Tetapi yang menjadi magnet adalah jiwa kita atau hati kita. Kerjaan serta bisnis itu hanyalah wadah, tidak lebih. Wadah untuk menerima, ibarat mangkok atau ember saja yang kita bawa, ember kosong gitu ya. Tapi bagaimana cara mengisinya atau apa caranya supaya saya bisa mengisi itu? Ya bagaimana saya mengisinya saja kan gitu. Nah, kalau bicara tentang rezeki, kerjaan kita adalah wadah, magnetnya adalah diri kita. Makanya setiap kali kita berhasil seperti itu, perhatikan. Wadah rezekinya akan semakin besar nanti. Entah selain kerjaan nanti punya bisnis, entah apapun, bantu temannya kemudian dapat rezeki, atau mungkin rezeki yang tertunda sudah bertahun-tahun kemudian datang, karena ini banyak kejadiannya ya. Contoh misalkan uangnya sudah dipinjam orang lama belum dibayar, sampai yang pinjam pun hilang gitu kan. Tiba-tiba karena melakukan teknik-teknik seperti ini, akhirnya orang yang punya hutang datang untuk membayarnya. Itu artinya wadahnya sudah mulai membesar. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau Anda membutuhkan penjelasan yang lebih detail terkait teknik bagaimana melepaskan untuk mengundang banyak keajaiban, hadiri webinar yang saya adakan tanggal 27 Juni ini, artinya besok malam, Jumat malam, dari mulai 7:30 malam sampai selesai. Biasanya janjinya 2 jam, kadang-kala malah lebih gitu ya. Seperti itu. Silakan segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan pemahamannya yang lebih jelas. Makasih, sehat-sehat buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.